Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pendidikan di negara Irak. Kita ketahui bersama bahwa sejarah telah mencatat Irak ini merupakan negara besar dengan peradaban ilmu pengetahuannya pada zaman dahulu. Akan tetapi, ilmu pengetahuan di Irak itu sekarang sudah mulai luntur karena akibat dari peperangan yang terjadi, serangan yang terjadi dari Amerika Serikat terhadap Irak, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan di sana semakin menurun seperti itu. Nah, bagaimana sistem pendidikan di negara Irak sekarang? Jadi untuk sistem pendidikan di negara Irak itu tidak jauh berbeda dengan sistem-sistem pendidikan yang ada di negara Timur Tengah lainnya, yaitu yang pertama pada tingkat ibtidaiyah itu ditempuh selama 6 tahun. Di Indonesia juga seperti itu. Kemudian pada tingkat mutawasithah itu lamanya 3 tahun. Kemudian pada tingkat sanawiyah itu lamanya 2 tahun. Kemudian pada tingkat tinggi atau universitas itu ditempuh selama 4 tahun. Kemudian di Irak itu ada universitas yang terkenal, namanya Universitas Baghdad. Universitas Baghdad ini letaknya ada di pusat atau ibu kota negara Irak, yaitu di Baghdad sendiri. Universitas Baghdad ini diakui oleh hukum melalui promosi kegiatan penelitian ilmiah dan pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan warisan negara Islam Arab. Kemudian juga di Universitas Baghdad, selain memiliki fakultas-fakultas umum seperti kedokteran, teknik, ekonomi, hukum, di situ juga terdapat fakultas-fakultas yang lain, seperti contoh Fakultas Adab, Fakultas Ulum Al-Islamiyah atau Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah. Jadi di Universitas Baghdad ada selain fakultas umum ada juga yang namanya fakultas keagamaan di sana. Kemudian juga di Universitas Baghdad ini kebanyakan dosen-dosen yang mengajar itu merupakan doktor atau bahkan juga profesor seperti itu. Jarang ada dosen yang hanya bergelar magister seperti itu. Jadi memang kualitas pengajar yang ada di Universitas Baghdad ini memang sudah terjamin seperti itu. Kemudian juga pada kurikulum dan sistem evaluasi di sana, untuk beberapa fakultas di Universitas Baghdad termasuk Fakultas Syariah menggunakan sistem kurikulum paket tahunan atau nidom as-sanawi, bukan sistem kredit semester atau SKS. Kalau di Indonesia itu perguruan tinggi atau universitas itu menggunakan penilaian sistem kredit semester. Artinya ketika satu semester itu baru dinilai. Kalau di Universitas Baghdad itu kebanyakan fakultasnya itu menggunakan sistem kurikulum paket tahunan. Jadi seperti itu. Kemudian sistem kredit semester umumnya hanya digunakan pada program-program eksakta seperti contoh Fakultas Kedokteran, Teknik, dan juga MIPA. Dan di sana juga diadakan 3 tahapan evaluasi ketika ada di universitas. Ada ujian awal tahun atau imtihanul awal, ada ujian pertengahan tahun, imtihanul wusta, dan juga ada ujian akhir tahun atau imtihanul nihai. Kemudian juga lebih lanjut, setiap tahap evaluasi terbagi atas 2 jenis ujian. Ada ujian lisan dan juga ada ujian tulisan seperti itu. Ada imtihan asy-syafawi, ada imtihan at-tahriri. Kemudian dan bagi mahasiswa yang peroleh nilai kurang dari 50 dari setiap mata kuliah maka diberi peluang untuk mengikuti ujian ulangan. Jadi seperti itu. Kemudian juga di sana di Universitas Baghdad itu kedisiplinan itu memang sangat-sangat ditegakkan sekali. Kedisiplinan dan mematuhi aturan yang ditetapkan pihak universitas merupakan hal yang sangat penting di Universitas Baghdad. Pelanggaran terhadap peraturan akan mendapatkan sanksi yang berat seperti itu. Contohnya, ketika ada mahasiswa yang tidak memakai seragam, maka akan dijatuhi sanksi seperti itu. Jadi di sana meskipun sampai perguruan tinggi itu
mahasiswa itu ada seragamnya, seperti itu. Kemudian juga sarana penunjang pendidikan. Di sana ada yang namanya perpustakaan juga atau al-maktabah, kemudian laboratorium komputer, ada laboratorium bahasa, dan juga ada beasiswa dan asrama juga, sama seperti di Indonesia. Dan sekarang apa sih perbedaan dan persamaan serta kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan di Irak, dan perbedaan dan persamaannya dengan sistem pendidikan di Indonesia? Yang pertama, perbedaan sistem pendidikan di Irak dan Indonesia. Kalau di Irak itu tidak ada yang namanya pendidikan prasekolah. Kalau di Indonesia ada pendidikan prasekolah seperti PAUD atau TK, seperti itu. Kemudian di Irak juga pendidikan sanawiyahnya, SMP-nya, tingkat menengahnya itu ditempuh hanya dalam waktu 2 tahun. Kalau di Indonesia itu ditempuh dalam waktu 3 tahun. Kemudian biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah kalau di Irak, sedangkan di Indonesia tidak semua biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah. Kemudian yang keempat, disiplin dan metodologi pengajaran. Apabila ada pelanggaran mengenai cara berpakaian dari para mahasiswa di universitas, maka akan ditindak tegas seperti itu. Kalau di Indonesia masih ada toleransi, bahkan tidak ada seragamnya kalau sudah memasuki tingkat perguruan tinggi, seperti itu. Kemudian juga dari kurikulum. Kalau di Indonesia semua universitas itu penilaiannya itu menggunakan sistem kredit semester atau SKS. Kalau di Irak itu ada beberapa yang menggunakan SKS, kemudian ada juga yang menggunakan sistem kredit tahunan, seperti itu. Nah, adapun persamaan sistem pendidikan di Irak dan di Indonesia yaitu fasilitas pendidikan pada universitas pada umumnya sama, seperti contoh lab komputer, lab bahasa, perpustakaan, dan lain-lain. Kemudian jenjang pendidikan setelah prasekolah, jadi ada pendidikan SD, menengah, atas, dan pendidikan tinggi. Kemudian mempunyai penduduk mayoritas Islam. Jadi di Irak dan juga di Indonesia penduduknya mayoritas itu adalah Islam. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.